sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di dalam PKPU perekrutan ad hoc. PKPU 8 tahun 2022 tentang ad hoc, artinya perekrutan PPD, PPS, dan KPPS. Jadi seharusnya pada saat wawancara selesai, mereka melakukan pleno dalam kantor KPU dan difasilitasi oleh sekretariat dengan anggaran dari KPU. Tetapi ini tidak. Mereka di dalam perjalanan mereka KPU terjadi 2-3. Tiganya sendiri menetapkan, menyusun sendiri, tidak sesuai dengan nilai wawancara yang ada, padahal mereka sendiri yang wawancara semua nilainya ada. Setelah kami kemarin buka begini, nilai semua lengkap. Kenapa? Setelah lihat begini, beda jauh sekali. Tidak sesuai dengan yang ditetapkan jadi 5 besar, sekarang tidak sesuai dengan angka yang ada yang nilai mereka yang diisi. Sehingga harus dia kembalikan kepada angka yang ada. Karena itu dasarnya di mana? Dasarnya di nilai. Nilai ini kan dari tes tertulis, terus tes wawancara, baru ditetapkan menjadi PPD yang lolos dengan hasil yang ada. Tapi ini disusun menurut mau saja, sehingga terus mereka tidak mengambil nomor dari nomor di kantor, di KPU punya nomor surat dari KPU itu tidak diambil. Pada saat pelantikan juga tidak ada anggaran dari KPU. Tidak tahu anggaran dari mana pelantikan saat itu. Bawa langsung lewat kami KPU provinsi langsung ke KPU RI, lalu serahkan ke KPU RI. Kan kita ini kan hierarki ada KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, PPD, PPS, dan KPPS. Itu hierarkinya penyelenggara pemilu. Tidak datang lewat kita langsung naik ke atas. Setelah dicek di KPU RI, ternyata dilihat, kan ini kan harus dimasukkan di Siakba. Kalau dimasukkan di Siakba, otomatis nilai itu ada langsung di Siakba. Nilai yang di situ itu tidak ada. Makanya Siakba mereka tidak isi pada sampai hari ini, kosong. Sehingga KPU RI setelah melakukan penelitian dan membuat surat untuk diklarifikasi oleh KPU provinsi lewat kami di provinsi. Kami melakukan klarifikasi, panggil datang hanya 2 yang datang. Karena itu surat dari KPU untuk melakukan klarifikasi, PPD ini ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan aturan yang ada atau tidak. Sehingga setelah diklarifikasi itu disampaikan memang betul tidak lewat prosedur yang KPU punya, sehingga ini disampaikan ke KPU RI. Waktu itu dipanggil 3 kali ya. 3 kali dipanggil klarifikasi, hanya 2 ini saja yang datang, mereka 2 ini. 3-nya yang tidak datang, sampai 3 kali. Setelah itu dibuat sesuai dengan mekanisme klarifikasi dalam aturan, karena kita juga ada punya PKPU-nya. Kita serahkan ke pimpinan KPU RI. Setelah pimpinan KPU RI mempelajari dan tidak sesuai dengan pedoman yang ada, dan langsung diberhentikan supaya dikembalikan kepada nilai yang ada dan dimasukkan ke dalam Siakba supaya dilakukan pemungutan suara. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tolikara selesai, tetap digugat di MK pasti putuskan PSU, pasti. Karena prosedur perekrutan PPD tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam PKPU. Sama kayak dulu Kabupaten Jayapura ini. Jadi anggap saja PPD direkrut, memang mereka sudah melakukan tahapan semua benar, tapi hanya yang wawancara itu yang tidak mengumumkan sesuai dengan nomor nilai yang mereka sudah isi. Sehingga itu yang menyebabkan KPU RI memberhentikan mereka sementara. Untuk KPU provinsi mengambil alih, menetapkan sesuai dengan angka dalam wawancara itu. Melihat hasil wawancara itu lihat ulang. Setelah lihat ulang, tetapkan sesuai dengan hasil wawancara nilai yang tertinggi sampai dengan 5 besar itu, baru dilantik. Setelah dilantik selesai dibitek, baru KPU RI silahkan mengaktifkan kembali mereka untuk melaksanakan tahapan selanjutnya. Jadi begitu. Sehingga ini yang kami juga khawatir, jangan-jangan sampai pada saat penerimaan dokumen pendaftaran ini, jangan mereka belum diaktifkan, pasti kami yang ambil alih untuk pendaftaran. Nanti kami ini hanya 5 orang, dulu di KPU provinsi kan ada 7 kan 3 sana, 4 sana bisa. Tapi kami hanya 5 orang. Apakah dua ke Tolikara untuk penerimaan,
Terus 3 di sana, dalam pengambilan keputusan nanti bagaimana? Ini yang nanti kami koordinasi dengan pimpinan KPU RI seperti apa. Kalau bisa pada saat pendaftaran itu mereka sudah bisa diaktifkan supaya melakukan penerimaan pendaftaran. Karena kita hanya selesaikan PPD dengan PPS, setelah itu sudah mereka diaktifkan segera untuk melakukan penerimaan pendaftaran di tempatnya di Kabupaten Tolikara begitu. Karena kami tidak mungkin dari Wamena harus ke Tolikara lagi kan tidak mungkin, karena waktu yang sama juga penerimaan calon gubernur dan wakil gubernur di Tolikara, penerimaan calon bupati dan wakil bupati. Kalau mau sampai terakhir kami sama-sama sana ya, apakah kami 2 ke sana 3 di sini, ataukah kita tarik pendaftaran semua di Wamena? Ini yang nanti kita lihat. Kita konsultasi lagi saya dengan Pak Ansar ini besok ke KPU RI, jadi nanti kita konsultasi seperti apa. Kalau kita selesaikan PPD, mereka segera diaktifkan supaya mereka lanjutkan tahapan untuk pendaftaran nanti. Mungkin seperti itu yang PPD tadi.